Halo, shalom, salam semangat. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Secangkir Rempah-Rempah sesi yang ke-35 ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema jangan menuntut pembalasan. Ya, ingat temanya adalah jangan menuntut pembalasan. Nah, seringkali kita menjadi pribadi atau orang yang cepat sekali reaktif. Reaktif kenapa? Reaktif dengan hal-hal yang kita dengar, reaktif dengan hal-hal yang kita alami, reaktif dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali kita tidak bisa mengontrol diri, menguasai diri, hingga akhirnya kita justru malah masuk ke dalam hal yang seharusnya bukan menjadi ranah kita. Ya, apalagi kalau kita menjadi orang yang cepat tersinggung jadinya. Karena kenapa? Karena mungkin keadaan yang kita alami, atau mungkin saja misalnya kita dengar sesuatu yang mungkin saja itu bersinggungan dengan kita kemudian menjadi cepat marah dan mencari cara untuk bisa menuntut pembalasan kepada orang yang berbuat kepada kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 dan selanjutnya yang berbunyi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya. Tetapi jika setermu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menjadi orang yang bukannya membalas dengan kebaikan, namun kita terkadang seringkali membalas dengan kejahatan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini menegur kita, mengajak kita supaya kita tidak menuntut pembalasan. Ya, seringkali kalau orang menyakiti kita kemudian berusaha dengan berbagai macam cara untuk membalas kepada orang tersebut. Kita akan berusaha dengan kadang-kadang kita tidak bisa tidur, kita mikirkan bagaimana caranya supaya orang itu mendapat balasannya. Karena kita sudah disakiti, maka kita juga harus berusaha supaya membalas orang yang menyakiti kita, misalkan begitu. Kalau orang sudah berbuat sama kita, ya kita akan berusaha supaya orang itu pun akhirnya juga bisa mendapatkan akibatnya dari perbuatannya yang dilakukannya kepada kita. Jadi akhirnya sepertinya kita itu terus berusaha bagaimana caranya pun itu supaya orang itu juga mengalami penderitaan begitu. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini tidak mengajarkan seperti itu. Justru malah mengajarkan supaya kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Justru malah ketika dia butuhkan kita, misalkan dia lapar, dia lagi butuh sesuatu, justru malah firman Tuhan mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk justru malah membantunya. Ya, karena firman Tuhan berkata, justru dengan demikian kamu sedang menyeru bara api di atas kepalanya. Apa gunanya kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Bukankah berarti kita sama dengan mereka yang melakukan kejahatan? Bukankah kita ini anak Tuhan yang berbeda? Berbeda dalam arti bahwa menjadi pengikut Kristus itu berarti kita tidak melakukan kejahatan. Namun kalau kita melakukannya, maka berarti kita bukan pengikut Kristus, sudah barang tentu. Nah, dengan demikian firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini supaya kita tidak menuntut pembalasan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Yang perlu kita lakukan cuma membalas kejahatan dengan kebaikan, itu saja, tidak lebih. Balas kejahatan dengan kebaikan. Memang nggak mudah, memang sulit, tapi itulah resiko menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Tuhan. Kita resikonya harus melakukan seperti itu. Bukankah teladannya sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita? Walaupun dia disalibkan, dipukuli, dihajar sampai begitu rupa, tapi dia tidak membalas dengan, bisa saja dia membalas dengan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk membumi hanguskan mereka, tapi dia tidak melakukan itu. Ya, nah oleh karena itu sebagai pengikut Tuhan kita diminta Tuhan untuk tidak menuntut pembalasan, tetapi yang perlu kita lakukan adalah menuntut pembalasan dengan melakukan kebaikan. Selamat pagi, sampai bertemu, Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan. Amin.